Mata kuliah Filsafat Hukum dan Etika Profesi Modul 6 Permasalahan Hukum oleh Kotibul Umam SH LLM dan Suryana Yogaswara. Pendahuluan. Modul 6 merupakan modul yang khusus membahas permasalahan hukum. Rasio legis eksistensi norma hukum adalah conflict of human interest. Apabila diperinci lebih lanjut, permasalahan hukum dapat dibedakan menjadi permasalahan hukum klasik dan permasalahan hukum kontemporer. Permasalahan hukum yang dikemukakan dalam modul ini hanya sebagian kecil dan itu berdasarkan pada pendapat para ahli hukum. Anda tentu saja dapat mengembangkannya dengan melakukan observasi mengenai permasalahan-permasalahan hukum real yang terjadi di masyarakat dan turut serta dalam penyelesaian masalah-masalah hukum tersebut. Anda perlu mengerjakan latihan soal dan tes formatif di masing-masing kegiatan belajar dengan seksama serta membaca referensi lain sehingga Anda akan mendapatkan pemahaman mengenai substansi modul 6. Dengan demikian, tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus yang ada dalam setiap kegiatan belajar akan tercapai dengan optimal. Tujuan dari pokok bahasan ini adalah memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai permasalahan hukum klasik, antara lain hakikat hukum. Tujuan hukum, keadilan, hukum dan kekuasaan baik secara etimologi maupun secara terminologi, serta permasalahan hukum kontemporer antara lain mengenai hukum sebagai rekayasa sosial dan hukum sebagai sarana pengendali sosial. Setelah mempelajari pokok bahasan ini diharapkan Anda mampu 1. Memberikan definisi atau pengertian hakikat hukum, tujuan hukum, keadilan, hukum, dan kekuasaan. 2. Menjelaskan lingkup kajian hukum sebagai rekayasa sosial dan hukum sebagai sarana pengendali sosial disertai pendapat filsuf mengenai permasalahan tersebut. Kegiatan belajar 1. Permasalahan hukum klasik. Hukum tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Ketidaksesuaian inilah yang kemudian menjadi permasalahan dalam konteks hukum. Masalah hukum sering menjadi hal yang dianggap jelimet oleh banyak kalangan sehingga orang enggan untuk berperkara ketika terjadi sengketa atau konflik. Namun janganlah kita pahami bahwa permasalahan hukum itu hal yang menakutkan. Kita perlu dan penting untuk memahami secara mendalam hakikat hukum, tujuan hukum, keadilan, serta hukum dan kekuasaan agar mampu menghadapi permasalahan hukum secara cermat dan tepat untuk mencapai nilai keadilan berdasarkan hukum. Semua unsur ini akan diuraikan secara mendalam dalam pembahasan di bawah ini. Permasalahan hukum klasik. Satu, hakikat hukum. Sebelum jauh kita memahami hukum dalam suatu kajian kefilsafatan, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengapa hukum itu ada dan siapa hukum itu ada, untuk siapa hukum itu ada dan diadakan. Dari pemahaman inilah nantinya kita diharapkan mampu memahami hakikat hukum itu sendiri. Mengenai definisi hukum hingga saat ini tidaklah ada yang pasti. Menurut Immanuel Kant, Not suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht. Tidak ada satupun ahli hukum yang dapat membuat suatu definisi yang tepat tentang hukum. Pernyataan ini diperkuat oleh L.J. van Apeldoorn dalam bukunya yang berjudul Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht, yang mengatakan bahwa tidak mungkin memberikan suatu definisi tentang apakah yang dinamakan hukum itu. Hal ini karena definisi para ahli dan pemikir hukum sangatlah beragam, tergantung dari kacamata mana mereka melihatnya. Keberagaman definisi ini tentu bukanlah hal yang dilarang karena kita tahu bahwa hukum itu selalu berkembang mengikuti dinamika masyarakat. Adanya keberagaman definisi ini merupakan penyesuaian pemikiran para ahli itu sendiri. Lantas pertanyaan kemudian, apakah kita sia-sia mempelajari hukum jika tidak ada definisi yang pasti? Jawabannya tentu saja tidak, karena kita mempunyai pijakan awal untuk memahami arti hukum selanjutnya. Ada beberapa definisi dari para ahli hukum di bawah ini. Plato memberikan definisi hukum sebagaimana dikutip oleh Sutixno. Menurut Plato, hukum adalah suatu aliran emas, penjelmaan dari right reasoning, berpikir secara benar. Menurut pandangan Sacipto Raharjo, hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia. Keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh hukum itu sendiri.
Senada dengan itu, Sudikno Mertokusumo memberikan pengertian bahwa pada hakikatnya hukum itu tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk kaidah dan norma. Hukum tidak sekadar merupakan pedoman tentang bagaimana kita harus bertindak agar kepentingan kita masing-masing terlindungi. Akan tetapi karena fungsinya justru sebagai perlindungan kepentingan manusia harus dilaksanakan dan tidak boleh dilanggar. Kalau telah dilanggar harus dipulihkan, ditegakkan atau dipertahankan melalui peradilan. Montesquieu juga memandang hukum dalam pengertian yang paling umum, yaitu hubungan pasti yang berasal dari sifat dasar segala sesuatu yang dituangkan dalam aturan. Aturan-aturan ini merupakan suatu hal yang bersifat pasti dan relasi yang tetap. Selain itu, Ahmad Sanusi juga mempunyai pandangan tentang hukum. Menurutnya, hukum itu melekat pada dan hidup bersama-sama dengan masyarakat manusia. Ia merupakan perbendaharaan kebudayaan manusia. Definisi-definisi tersebut menggambarkan sangat luasnya cakupan hukum itu. Keluasan di bidang hukum itu dilukiskan oleh Purnadi Purwacaraka dan Surjono Sukanto sebagai dikutip oleh Abdul Ghafur Ansori dengan menyebut 9 arti hukum. Menurutnya, hukum dapat diartikan sebagai 1. Ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran. 2. Disiplin, yaitu suatu sistem ajaran kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. 3. Norma, yaitu pedoman atau patokan sikap, tindak, atau perilaku yang pantas atau diharapkan. 4. Tata hukum, yaitu struktur dan proses perangkat norma-norma hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis. 5. Petugas, yaitu pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan dengan penegakan hukum, law enforcement officer. Keputusan penguasa, yaitu hasil proses diskresi. 7. Proses pemerintahan, yaitu proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan. 8. Sikap tindak tanduk atau perilakuan teratur, yaitu perilakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama dan yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Serta 9. Jalinan nilai-nilai, yaitu jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Dari beberapa definisi di atas terlihat jelas bahwa tidaklah mudah membuat definisi yang pasti mengenai hukum. Namun bukan berarti bahwa definisi yang beragam ini mengurangi nilai hukum itu sendiri, melainkan ekses dari dinamika masyarakat yang beragam pula. Dengan banyaknya definisi hukum, secara umum intinya hukum merupakan pedoman bagi seluruh masyarakat dalam menjalani kehidupan. Selain itu, hukum menjadi suatu keniscayaan karena negara ini menganut sistem negara hukum sebagaimana dijelaskan dalam pasal konstitusi yang mempunyai tujuan, yaitu keadilan sebagai bagian mutlak adanya hukum. Selanjutnya, menurut Whitbeers, hakikat hukum ialah membawa aturan yang adil dalam masyarakat. Rapport du droit inbreng van recht, dan sebagai arti dasar segala hukum. Aturan yang adil merupakan aturan yang mampu menjawab kebutuhan dan kebuntuan di masyarakat. Masyarakat sebagai subjek sekaligus objek dari peraturan hukum menentukan seberapa adil hukum itu ada dan ditegakkan karena adil menjadi sangat subjektif ketika penilaian itu didasarkan pada kacamata pembuat hukum. Sebaliknya, adil itu akan objektif apabila dapat diterapkan kepada siapa saja yang melanggar hukum sekalipun bagi si pembuat hukum itu sendiri. Berbicara mengenai keadilan, tidak dapat dipisahkan dari hukum itu sendiri. Hukum itu akan bernilai dan bermanfaat apabila dapat memberikan keadilan bagi siapa saja, tanpa melihat jabatan, kedudukan, keturunan, dan kekayaan, melainkan melihat pelanggaran yang dilakukannya serta siapa yang dirugikan akibat perbuatannya. Hukum ada untuk manusia dan bukan manusia ada untuk hukum. Adanya hukum merupakan keniscayaan dalam hidup bermasyarakat. Hukum lahir ketika ada masyarakat. Tidak ada masyarakat maka tidak ada hukum. Keberadaan hukum ini diperuntukkan sebagai solusi dari adanya konflik antar manusia. Setiap manusia mempunyai kepentingan dan keinginan serta kebutuhan yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Ketiga unsur ini sering berbenturan yang menimbulkan perselisihan, bahkan terjadi perang antar manusia itu sendiri. Hal ini sejalan dengan istilah homo homini lupus yang bahwa manusia itu sebagai serigala bagi manusia lainnya. Artinya saling memperjuangkan kepentingan dan kebutuhannya setiap manusia bagaimanapun caranya. Menurut Bismarck Siregar, keadilan jauh lebih penting daripada kepastian undang-undang. Jadi carilah makna dari suatu undang-undang lebih daripada prosedur hukum. Menurut Sacipto Raharjo, hukum bukanlah deterjen yang bisa mencuci sendiri. Hukum hanyalah konsep jika tidak dijalankan. Oleh karena itu, hukum sebetulnya hanya macan kertas apabila manusia tidak turun tangan menggerakkannya. Van Dorn berpendapat
bahwa hukum ialah yang dibuat untuk menata perilaku manusia, tetapi manusia itu sendiri cenderung terjatuh di luar skema yang diperuntukkan baginya. Itu sebabnya oleh faktor pengalaman, pendidikan, tradisi, dan lain-lain yang mempengaruhi dan membentuk perilaku sosialnya. Hal ini sependapat dengan Holmes yang mengatakan, perjalanan yang ditempuh oleh hukum bukanlah jalur dan ruas logika saja, melainkan juga rel pengalaman. Perubahan ini akan mempengaruhi perkembangan hukum itu sendiri, bahkan mengenai eksistensi keberadaan hukum. Von Savigny mengatakan, hukum itu baru berhenti berproses manakala sistem masyarakat itu bersendiri sudah lenyap dari muka bumi. Dengan demikian, hukum akan selalu berkelindan selama kehidupan masyarakat masih ada. Es ist unwird mit dem Volke. Kemudian, menurut pandangan Thomas Hobbes, hukum merupakan alat yang penting bagi terciptanya masyarakat yang aman dan damai. Bagi manusia-manusia seperti ini, jika tidak ada hukum demi mengejar kepentingan diri, mereka akan terlibat dalam war of all against all, semua perang melawan semua, atau yang disebutnya dengan bellum omnium contra omnes, terjadi peperangan yang dahsyat. Tanpa hukum yang ditegakkan oleh penguasa yang kuat, individu-individu akan saling membinasakan, homo homini lupus. Oleh karena itu, hakikat suatu hukum terletak pada aspek tidaknya hukum itu sendiri memberikan solusi bagi permasalahan di masyarakat. Hukum tumbuh dan berkembang dari masyarakat. Hukum tumbuh dan berkembang dari masyarakat. Hukum ada untuk masyarakat dan dibuat juga oleh masyarakat. Yang benar. Hukum itu hidup dalam kesadaran setiap insan manusia, termasuk manusia yang belum pernah tahu tentang peraturan perundang-undangan atau buta huruf sekalipun. Setiap orang sadar bahwa mencuri, mencemarkan nama baik orang, dan membunuh orang itu tidak baik. Meskipun tidak terdapat larangan untuk menggunakan pakaian tiru di suatu terminal ataupun bandara, orang tidak akan menggunakan pakaian tersebut. Hal inilah yang memunculkan kesadaran hukum kepada diri setiap manusia. Kesadaran hukum adalah kesadaran bahwa hukum itu harus dihayati, dilaksanakan, ditegakkan, dan pelanggarnya harus dikenai sanksi. Meskipun demikian, harus diakui bahwa pada umumnya manusia itu selalu ingin mencari kebenarannya sendiri, ingin mencari pemenangnya sendiri, dan merasa yang paling benar. Misalkan saja, pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas, yaitu tabrakan sepeda motor, kalau kedua pengendaranya masih mampu berdiri, dapat dipastikan keduanya akan saling menyalahkan. Mengingat hukum itu hidup dalam kesadaran setiap manusia, dapat dipahami bahwa manusia sudah sejak lama menggeluti atau berkecimpung dalam hukum dengan berbagai cara atau kegiatan. Ia mengabdikan diri dalam praktik. Pada awalnya ia menyelesaikan masalah atau konflik hukum. Lalu ia menemukan hukumnya, menerapkan dan menjatuhkan putusan. Kemudian mengatur keinginan kehidupan masyarakat dengan membentuk kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum. Dengan demikian ia melakukan kegiatan dalam praktik atau melakukan praktik hukum. Menurut Van Apeldoorn, manusia melakukan Rechtskunst atau seni hukum. Menurutnya, praktik hukum merupakan olah seni hukum. Pada umumnya, seni diartikan sebagai penjelmaan rasa indah yang terkandung dalam jiwa orang, diungkapkan dengan perantaraan alat-alat komunikasi dalam bentuk yang dapat ditangkap oleh indera pendengar atau seni suara, penglihatan, seni lukis, atau dilahirkan dengan perantara gerak, seni drama. Dalam hal olah seni hukum ini, seni diartikan sebagai cara yang khas, kiat menciptakan karya yang bermutu dan yang didorong oleh pilihan antara yang baik dan yang buruk. Seringkali kita mendengar ungkapan, membuat karya semacam itu memerlukan seni tersendiri. Jadi seni hukum ialah cara khas atau kiat yang didorong oleh pilihan antara yang baik dan yang buruk dalam mengolah, menggarap, melaksanakan, menemukan, atau menerapkan hukum, sehingga menghasilkan karya di bidang hukum yang bermutu dan mempunyai wibawa dalam bentuk keputusan atau undang-undang. Pengaruh berkembangnya hukum dalam masyarakat ini juga tidak dapat dilepaskan dengan mazhab sejarah perkembangan hukum. Ada beberapa tokoh penganut mazhab sejarah yang ikut andil dalam hutan pemikiran ilmu hukum. Tokoh penting mazhab sejarah tersebut diantaranya adalah Friedrich Karl von Savigny, Putzta, dan Henry Summermain. Mazhab sejarah ini memfokuskan perkembangan hukum pada bangsa, bukan lagi individu atau masyarakat. Friedrich Karl von Savigny hidup tahun 1770 sampai 1861 menganalogikan timbulnya hukum itu dengan timbulnya bahasa sesuatu bangsa. Masing-masing bangsa memiliki ciri yang khusus dalam berbahasa. Khusus pun demikian. Hukum pun demikian, Karena tidak ada bahasa yang universal, tidak pula hukum yang universal. Menurutnya, hukum timbul bukan karena pemerintah penguasa atau karena kebiasaan,
Tetapi karena perasaan keadilan yang terletak di dalam jiwa bangsa itu, instinktif, jiwa bangsa, Volksgeist, itulah yang menjadi sumber hukum. Seperti diungkapkannya, law is an expression of the common consciousness or spirit of people. Hukum tidak dibuat, tapi ia tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Das Recht wird nicht gemacht, es ist unwird mit dem Volke. Pendapat Safi ini seperti ini bertolak belakang pula dengan pandangan positivisme hukum. Dia mengingatkan, untuk membangun hukum, studi terhadap sejarah suatu bangsa mutlak dilakukan. Patton memberikan sejumlah catatan terhadap pemikiran Savigny sebagai berikut. 1. Jangan sampai kepentingan dari golongan masyarakat tertentu dinyatakan sebagai Volksgeist dari masyarakat secara keseluruhannya. 2. Tidak selamanya peraturan perundang-undangan itu timbul begitu saja karena dalam kenyataannya banyak ketentuan mengenai serikat kerja di Inggris yang tidak akan terbentuk tanpa perjuangan keras. 3. Jangan sampai peranan hakim dan ahli hukum lainnya tidak mendapat perhatian karena walaupun Volksgeist itu dapat menjadi bahan kasarnya, tetap saja perlu ada yang menyusunnya kembali untuk diproses menjadi bentuk hukum. 4. Dalam banyak kasus, peniruan memainkan peranan yang lebih besar daripada yang diakui penganut mazhab sejarah. Patut pula dicatat, walaupun Savigny menyatakan bahwa hukum itu tidak muncul dari kebiasaan, pengejawatahan yang paling konkret dari Volksgeist itu dalam kenyataannya adalah kebiasaan yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Tentu saja pengertian kebiasaan di sini adalah kebiasaan yang berangkat dari tata nilai yang baik dan yang dipilih secara selektif. Contohnya, hukum kebiasaan Germania yang beraneka ragam. Menurut Puchta, sama dengan Savigny, hukum suatu bangsa terlihat pada jiwa bangsa yang bersangkutan. Henry Summer Mayne melakukan penelitian untuk memperkuat pemikiran von Savigny yang membuktikan adanya pola evolusi pada pembagian masyarakat dalam suatu sejarah yang sama. Kemudian Sir Henry Mayne yang dalam bukunya Ancient Society melakukan improvisasi hukum. Ia mengetengahkan teorinya mengatakan bahwa hukum berkembang dari bentuk status ke kontrak. Hal ini sejalan dengan perkembangan masyarakat dari sederhana ke masyarakat kompleks dan modern. Pada masyarakat modern, hubungan antara para anggota masyarakat dilakukan atas dasar sistem hak dan kewajiban yang tertuang dalam bentuk suatu kontrak yang dibuat secara sadar dan sukarela oleh pihak-pihak yang berkenaan. Hukum sendiri pada masyarakat ini berkembang melalui 3 cara, yaitu fiksi, equity, dan perundang-undangan. Pandangan terakhir inilah yang oleh beberapa penulis hukum digunakan untuk membedakan Mayne dengan Savigny. Tampaknya Mayne tidak mengesampingkan peranan perundangan dan kodifikasi dalam pengembangan hukum pada masyarakat yang telah maju. Jadi Mayne membedakan antara adanya masyarakat yang statis dan progresif. Masyarakat yang progresif adalah yang mampu mengembangkan hukum melalui 3 cara, yaitu fiksi, equity, dan perundang-undangan. Selanjutnya bagi Mayne, Volksgeist bukanlah sesuatu yang mistik. Karena itu, Mayne mencermati bahwa dalam menjalankan kehidupan masyarakat, terdapat perkembangan dari masyarakat dari suatu situasi yang ditentukan oleh status kepada penggunaan kontrak. RWM Dias mengatakan bahwa pada masyarakat kuno atau tradisional, kedudukan hukum seseorang ditentukan oleh status, yaitu tuntutan-tuntutannya atau kewajiban-kewajibannya ditentukan oleh hukum. Dengan demikian, hukum yang berlaku itu adalah fiksi, yakni sesuatu yang sudah dianggap diketahui oleh masyarakat karena merupakan jiwanya sendiri. Dapat dibayangkan, selaras dengan perkembangan masyarakat dari masyarakat kuno atau tradisional menuju masyarakat modern, seyogianya terlebih dahulu mengalami transisi. Pada dasar itu, dasar kedudukan hukumnya diasumsikan juga berada pada tahap antara status dan kontrak. Konsekuensinya, hukum yang berlaku adalah fix dengan dibarengi equity. Gerakan suatu masyarakat menuju ke masyarakat progresif ditandai oleh runtuhnya status tersebut dan berkedudukan hukum seseorang ditentukan oleh dirinya sendiri, artinya oleh kebebasannya untuk melakukan perundingan serta perjanjian-perjanjian dengan pihak lain. Kemudian perkembangan hukum pun terus berjalan. Mulai masa hukum hanya untuk individu, masyarakat, dan hingga bangsa, kini menuju masyarakat modern. Hukum modern yang dicirikan rasional, otonom, dan tertutup yang membeku dalam doktrin the rule of law bukanlah nilai universal yang bisa berlaku di ladang negara-negara yang tidak memiliki sejarah sama dengan Eropa. Hukum nasional yang notabene berwatak modern dan liberal membunuh hukum adat yang hidup atau living law dalam interaksi masyarakat. Kualitas penegakan hukum itu berbeda-beda. Konon, seorang pemimpin Cina memesan 100 peti mati untuk para koruptor dan salah satunya adalah untuk dirinya manakala ia melakukan korupsi.
Sementara itu, di banyak negara ada yang melakukan penegakan hukum secara lunak dan bahkan bisa dikomersialkan dengan istilah yang lebih kasar, yaitu jual beli hukum. Di Indonesia, hukum oleh beberapa kalangan dianggap sebuah virus yang membuat masyarakat berupaya sekuat tenaga untuk menghindar. Dapat dilihat dengan terbitnya peraturan baru yang pasti bukan kabar gembira yang diterima sukacita. Pembentuknya saja tidak antusias, kalau digugat malah berkilah. Ketentuan semacam itu terpaksa dibuat, padahal tidak pernah ada inspirasi atau aksi terpaksa. Jadi salah besar kalau pemimpin negara berharap rakyat akan lekas bergerak asal peraturan dibuat. Hal ini sebab tindakan sadar butuh alasan, bukan sekedar rangkaian perintah dan pembatasan. Oleh karena itu, hakikatnya hukum itu bukan hanya tatanan determinatif yang sengaja dibuat, rule making, tetapi perlu dilakukan terobosan-terobosan, rule breaking, untuk mencapai tujuannya yang paling tinggi. Karl Rahner menyatakan hukum itu dibiarkan mencari dan menemukan jalannya sendiri secara progresif. The development of the law gradually works out what is socially reasonable. Saat peraturan perundang-undangan tidak mengakomodasi secara yuridis kepentingan masyarakat, atau dikala penerapan hukum mematahkan pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, hukum sebagai suatu cerminan sosiologis masyarakat akan mencari dan menemukan jalannya sendiri. Dengan kata lain, hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Nilai ini menempatkan bahwa yang menjadi titik sentral dari hukum bukanlah hukum itu sendiri, melainkan manusia. Apabila manusia berpegang pada keyakinan bahwa manusia ada untuk hukum, manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum. Pandangan ini adalah pandangan yang menolak logosentris dengan berpaling pada antroposentris yang humanis. Dengan memperhatikan masyarakat, hukum akan terus hidup, living dalam masyarakat yang atau dikenal dengan istilah hukum progresif. 2. Tujuan hukum. Setelah dikemukakan di awal mengenai hakikat hukum untuk mengenal lebih jauh lagi mengenai permasalahan hukum, kita akan membahas tujuan hukum itu ada dan diadakan. Timbul pertanyaan, apa sebenarnya tujuan dari adanya hukum itu dibuat? Apakah untuk memenuhi rasa adil, menciptakan suasana hukum di masyarakat yang harmonis, dapat memberikan kemanfaatan, atau hanya sebatas kepastian hukum semata? Hukum mempunyai tujuan menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian sebagai bentuk solusi dari setiap permasalahan. Nilai keadilan merupakan suatu perwujudan yang sifatnya mutlak dan nilai-nilai dasar kemanfaatan mengarahkan hukum pada suatu saat tertentu sehingga hukum itu mempunyai peranan yang nyata bagi masyarakat. Adapun kepastian hukum akan lebih melihat kerjanya hukum sebagai suatu tatanan peraturan yang logis dan tertutup. Tujuan hukum selalu sejalan dengan paradigma yang dianut oleh seseorang. Misalnya, bagi kaum positivisme, tujuan hukum adalah menegakkan kepastian hukum. Kaum naturalis ingin memperjuangkan keadilan, dan kaum historis ingin agar dengan hukum, kesejahteraan masyarakat dapat dicapai. Selain mereka, kaum sociological jurisprudence menghendaki bahwa dengan hukum, ketertiban, ketentraman, dan keadilan sosial dapat dicapai, sedangkan kaum fungsionalis menghendaki agar hukum benar-benar berguna bagi masyarakat. Sacipto Raharjo berpandangan bahwa tujuan dari hukum adalah keadilan dan kebahagiaan, bukan rasional, tetapi kebahagiaanlah yang hendaknya ditempatkan di atas segalanya. Unsur kebahagiaan inilah yang menjadi dasar pemikiran hukum progresif. Dari pemikiran tersebut, semestinya para penyelenggara hukum di negeri ini merasa gelisah apabila hukum belum dapat membuat rakyat bahagia. Oleh karena itu, unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum menjadi satu kesatuan dari tujuan hukum yang mutlak adanya. Ketiga unsur ini bukanlah hal yang perlu dipertentangkan, melainkan harus saling mendukung dan beriringan satu dengan lainnya dalam konteks penegakan hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kondisi masyarakat yang menjemuk menjadi tantangan bagi hukum untuk dapat memberikan solusi sebagai jalan tengah di antara konflik yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan dan tercapainya ketertiban dalam masyarakat. Diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi dalam mencapai tujuannya. Hukum berfungsi sebagai hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Dalam literatur, dikenal beberapa teori tentang tujuan hukum. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan-raguan atau multitafsir, dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.
Menurut Utrecht, hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan hidup manusia. Kepastian hukum di sini diartikan sebagai harus menjamin keadilan serta hukum tetap berguna, yang kemudian tersirat tugas lainnya yaitu hukum dapat menjaga masyarakat agar tidak terjadi main hakim sendiri. Pendapat ini dipengaruhi oleh paham aliran yuridis dogmatik yang mengatakan bahwa tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, fungsi hukum dapat berjalan dan mampu mempertahankan ketertiban. Kepastian hukum adalah syarat mutlak setiap aturan, persoalan keadilan dan kemanfaatan hukum. Bukanlah alasan pokok dari tujuan hukum, tetapi yang penting adalah kepastian hukum. Berbicara tentang tujuan hukum tak lepas dari sifat hukum masing-masing masyarakat yang memiliki karakteristik atau kekhususan karena pengaruh falsafah yang menjelma menjadi ideologi masyarakat atau bangsa yang sekaligus berfungsi sebagai cita hukum. Terdapat perbedaan-perbedaan pendapat dari para ahli tentang tujuan hukum. Tergantung dari sudut pandang para ahli tersebut melihatnya. Namun, semuanya tidak terlepas dari latar belakang aliran pemikiran yang mereka anut sehingga dengannya lahirlah berbagai pendapat yang tentu saja diwarnai oleh aliran serta paham yang dianutnya. Tujuan hukum pada umumnya menurut Gustav Radbruch memakai azas prioritas. Azas prioritas tersebut dijadikan sebagai 3 nilai dasar tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Setiap hukum yang diterapkan memiliki tujuan spesifik. Misalnya, hukum pidana memiliki tujuan spesifik dibandingkan dengan hukum perdata atau hukum formal yang mempunyai tujuan spesifik jika dibandingkan dengan hukum material. Tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, maka faktanya hal tersebut akan menimbulkan masalah. Tidak jarang antara kepastian hukum berbenturan dengan kemanfaatan, antara keadilan dan kepastian hukum. Serta keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan. Contoh yang mudah untuk dipahami adalah hakim dihadapkan pada dalam sebuah kasus untuk mengambil sebuah keputusannya secara adil. Pembaharuan oleh hakim melalui putusannya juga tidak bisa dilakukan secara maksimal. Selain pengaruh civil law system yang menghendaki hakim mendasarkan diri secara ketat pada bunyi undang-undang, meski undang-undang tersebut telah ketinggalan zaman. Maka itu penerapan keadilan dalam pembuatan putusan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Paradigma berpikir hakim juga lebih condong berdasarkan diri pada filsafat positivisme hukum. Melihat dari sudut pandang ini, tujuan utama hukum menjadi bukan keadilan melainkan kepastian, hanya hal yang bersifat pasti yang dapat dijadikan ukuran kebenarannya. Ukuran adil cenderung disesuaikan dengan rasa keadilan pribadi masing-masing. Masyarakat pada umumnya masih beranggapan putusan hakim yang ada kaku dengan bunyi aturan dalam undang-undang. Keadilan adalah hak asasi yang harus dinikmati oleh setiap manusia yang mampu mengaktualisasikan segala potensi manusia. Tentu hal ini akan memberikan nilai dalam arti yang berbeda untuk terdakwa dan pihak lain yang menjadi korban ketika hakim membuat putusan. Dalam hal ini bisa saja keadilan akan berdampak pada kemanfaatan bagi masyarakat luas. Ketika kemanfaatan masyarakat luas yang harus dipuaskan, nilai keadilan bagi orang tertentu mau tidak mau akan dikorbankan. Maka itu, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum akan sangat sulit untuk ditegakkan secara bersama. Hukum memiliki fungsi tidak hanya menegakkan keadilan, tapi juga menegakkan kepastian dan kemanfaatan. Berkaitan dengan hal tersebut, asas prioritas yang telah ditelurkan Gustav Radbruch menjadi titik terang dalam masalah ini. Prioritas keadilan dari segala aspek lain adalah hal penting. Kemanfaatan dan kepastian hukum menduduki strata di bawah keadilan. Faktanya sampai saat ini, diterapkannya azas prioritas membuat proses penegakan dan pemberlakuan hukum positif di Indonesia masih dapat berjalan walaupun hakim lebih condong ke arah kepastian hukum dibandingkan keadilan. Faktanya di lapangan, ketiga tujuan hukum yang ditelurkan Gustav Radbruch tetap saja ada pertentangan. Dalam teori filsafat hukum juga selalu mengagungkan keadilan. Mulai teori hukum alam sejak Socrates hingga François Geni selalu mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Banyak teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil menegaskan bahwa keadilan harus diagungkan, keadilan harus dinomorsatukan, dan keadilan harus di atas segala-galanya untuk selalu diperjuangkan oleh setiap manusia. Itulah keadilan yang seharusnya diperjuangkan. Maka itu, demi tercapainya tujuan hukum yang menuntut kedamaian, ketentraman, kesejahteraan, dan ketertiban dalam masyarakat, asas prioritas dalam tujuan hukum yang ditelurkan Gustav Radbruch dapat dijadikan pedoman. Apalagi dengan kondisi masyarakat Indonesia yang berasal dari berbagai latar belakang. Azas prioritas yang mengedepankan keadilan daripada manfaat dan kepastian hukum menjawab persoalan kemajuan menjamukan di Indonesia. Akan tetapi menjadi catatan,
Penerapan asas prioritas dapat dilakukan selama tidak mengganggu ketentraman dan kedamaian manusia kedamaian manusia selaku subjek hukum dalam masyarakat. Kemudian menurut teori etische teori, hukum hanya semata-mata bertujuan mewujudkan keadilan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh filsuf Yunani Aristoteles dalam karyanya Etika Nikomacheia dan Retorika, yang menyatakan bahwa hukum mempunyai tugas yang suci, yaitu memberi setiap orang sesuatu yang ia berhak menerimanya. Gini termasuk salah seorang pendukung teori ini. Menurut teori utilities, Jeremy Bentham menyatakan bahwa hukum ingin menjamin kebahagiaan terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. The greatest happiness for the greatest number. Dengan demikian, tujuan hukum adalah memberi manfaat atau kebahagiaan terbesar bagi bagian terbesar orang. Teori ini juga berat sebelah karena dititik beratkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan aspek keadilan. Menurut teori campuran Mokhtar Kusumaatmadja, tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini adalah syarat pokok bagi adanya suatu masyarakat yang teratur di samping ketertiban. Tujuan hukum lain adalah mencapai keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya tergantung pada situasi masyarakat dan zamannya. Menurut Purnadi dan Suryono Sukanto, tujuan hukum adalah kedamaian hukum antara pribadi yang meliputi ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan intern pribadi. Sementara itu, pendapat Van Apeldoorn hampir mirip dengan pendapat Purnadi. Menurutnya, tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Begitu juga dengan pendapat Subukti bahwa hukum mengabdi kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi masyarakatnya dalam mengabdi pada tujuan negara dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Menurut hukum positif kita, UUD 45, tujuan hukum adalah membentuk suatu negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 3. Keadilan. Setelah membaca dan memahami keterangan sebelumnya, salah satu tujuan dari hukum adalah mencapai keadilan yang menjadi cita hukum itu sendiri. Melangkah lebih jauh lagi, Anda perlu memaknai hukum bukan hanya sebatas membaca pasal per pasal yang ditulis indah di atas kertas putih bertintakan hitam, melainkan hukum haruslah dimaknai sebagai pemberi keadilan bagi para pencari keadilan dan masyarakat. Berbicara keadilan tentu bukanlah hal yang mudah, mengingat ukuran adil atau tidak adil sangatlah subjektif, tergantung dari mana kita melihat atau menggunakan kacamata. Apa kita melihatnya adil? Apa kita melihatnya adil bagi kita belum tentu adil bagi orang lain. Sebenarnya apa adil itu? Bagaimana mengukur sesuatu yang dapat dikatakan adil? Sejauh mana keadilan itu berpautan dengan hukum? Pengertian adil sangatlah luas dan cenderung bersifat subjektif karena tidak terlepas dari siapa yang menilainya. Adil merupakan suatu hal yang dicita-citakan sebagaimana hukum itu sendiri sebagai jus constituendum. Bahkan ada adagium yang terlihat ekstrem, fiat justitia, ruat coelum. Tegakkan keadilan atau hukum walaupun langit akan runtuh. Nilai keadilan di sini menjadi suatu keniscayaan dalam penegakan hukum. Justice delayed, justice denied. Keadilan yang tertunda merupakan ketidakadilan. Justice delayed, justice denied. Terlihat dari adagium, ada suatu ungkapan yang berbunyi summum ius summa injuria, yang berarti makin lengkap, rinci, atau ketat peraturan hukumnya, keadilannya makin terdesak atau ditinggalkan, sehingga keadilan harus didahulukan dari kepastian hukum. Menempatkan nilai keadilan haruslah disegerakan dalam konteks penegakannya karena semakin lama ditunda-tunda dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakadilan. Keadilan sering disandingkan dengan kepastian hukum dan kemanfaatan. Dengan demikian, peraturan hukum merupakan wadah dari nilai keadilan dan kemanfaatan. Membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia. Membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Dengan demikian, setiap pembicaraan mengenai hukum jelas atau sama samar senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula. Kita tidak dapat membicarakan hukum hanya sampai wujudnya sebagai bangunan yang formal. Kita juga perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakatnya. Keadilan jika diibaratkan mirip cerita gajah yang diteliti oleh para peneliti buta. Setiap peneliti merasakan bagian yang berbeda, kaki, telinga, dan gading. Akibatnya masing-masing melukiskan makhluk itu dengan cara yang berbeda-beda pula, gemuk, kuat, tipis, lentur, halus, dan keras. Sementara itu si gajah itu sang keadilan tidak pernah bisa dikenal seluruhnya oleh deskripsi individual manapun. Seringkali pelukisnya tampak bertentangan.
Mengapa? Karena setiap individu tadi memberikan pendefinisian yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang masing-masing digambarkan. Tentunya setiap masing-masing mempunyai pandangan dan ukuran yang berbeda-beda untuk menilai adil tidaknya suatu tindakan. Kemudian untuk memahami pengertian adil, kita perlu melihat pandangan beberapa ahli. Kenapa? Perkembangan pemikiran filsafat hukum dan teori hukum tentu tidak lepas dari konsep keadilan. Konsep keadilan tidak menjadi monopoli pemikiran satu orang ahli saja. Banyak para pakar dari berbagai disiplin ilmu memberikan jawaban apa itu keadilan. Thomas Aquinas, Aristoteles, John Rawls, Durkheim, Nozick, dan Posner adalah sebagian nama yang memberikan jawaban tentang konsep keadilan. Dari beberapa nama tersebut, John Rawls adalah salah satu ahli yang selalu menjadi rujukan, baik ilmu filsafat, hukum, ekonomi, maupun politik di seluruh belahan bumi. Melalui karyanya A Theory of Justice, Rawls dikenal sebagai salah seorang filsuf Amerika kenamaan pada akhir abad ke-20. John Rawls dipercaya sebagai salah seorang yang memberi pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus mengenai nilai-nilai keadilan hingga saat ini. Akan tetapi, pemikiran John Rawls tidaklah mudah untuk dipahami. Bahkan ketika pemikiran itu telah ditafsirkan ulang oleh beberapa ahli, beberapa orang tetap menganggap sulit untuk menangkap konsep keadilan John Rawls. Maka itu tulisan ini mencoba memberikan gambaran secara sederhana dari pemikiran John Rawls, khususnya dalam buku A Theory of Justice. Kehadiran penjelasan secara sederhana menjadi penting ketika di sisi lain orang menganggap sulit untuk memahami konsep keadilan John Rawls. Teori keadilan Rawls dapat disimpulkan memiliki inti sebagai berikut. Pertama, memaksimalkan kemerdekaan. Pembatasan kemerdekaan ini hanya untuk kepentingan kemerdekaan itu sendiri. Kedua, kesetaraan bagi semua orang, baik kesetaraan dalam kehidupan sosial maupun kesetaraan dalam bentuk pemanfaatan kekayaan alam, social goods. Pemanfaatan dalam hal ini hanya dapat diizinkan apabila ada penggunaan keuntungan yang lebih besar. Ketiga, kesetaraan kesempatan untuk kejujuran dan penghapusan terhadap ketidaksetaraan berdasarkan kelahiran dan kekayaan. Untuk memberikan jawaban atas hal tersebut, Rawls melahirkan 3 prinsip keadilan yang sering dijadikan rujukan oleh beberapa ahli, yakni prinsip kebebasan yang sama, equal liberty of principle, prinsip perbedaan, differences principle, dan prinsip persamaan kesempatan, equal opportunity principle. Rawls berpendapat jika terjadi benturan atau konflik, equal liberty principle harus diprioritaskan daripada prinsip-prinsip yang lain. Equal opportunity principle harus diprioritaskan daripada differences principle. Dari mana 3 prinsip tersebut dilahirkan? Untuk memahami hal tersebut, kita dapat mulai dari gambar di bawah ini. Ini ada gambar. Teori keadilan menurun, selubung ketidaktahuan, posisi original menurun. Nah, gitulah. Prinsip kebebasan yang sama, prinsip ketidaksamaan menurun, prinsip perbedaan, prinsip persamaan. Penjelasan di atas bagian tersebut sebagai berikut. Pertama, keadilan adalah kejujuran. Justice is fairness. Masyarakat adalah kumpulan individu yang di satu sisi menginginkan bersatu karena adanya ikatan untuk memenuhi kumpulan individu, tapi di sisi lain masing-masing individu memiliki pembawaan serta hak yang berbeda yang semua itu tidak dapat dilebur dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, Rawls mencoba memberikan jawaban atas pertanyaan berikut. Bagaimana mempertemukan hak-hak dan pembawaan yang berbeda di satu pihak dengan keinginan untuk bersama demi terpenuhnya kebutuhan bersama. Kedua, selubung ketidaktahuan, veil of ignorance. Bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Orang-orang atau kelompok yang terlibat dalam situasi yang sama tidak mengetahui konsepsi-konsepsi mereka tentang kebaikan. Ketiga, posisi originalitas, original position, bahwa situasi yang sama dan setara antara setiap-tiap orang dalam masyarakat. Tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dan yang lainnya. Pada keadaan ini, orang-orang dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara seimbang. Posisi original, yang bertumbuh pada pengertian equilibrium reflektif didasari oleh ciri-ciri rasionalitas, kebebasan atau freedom, dan persamaan equality guna mengatur struktur dasar masyarakat, basic structure of society.
Keempat, prinsip kebebasan yang sama, equal liberty principle, bahwa setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan-kebebasan sejenis bagi orang lain. Setiap orang mempunyai kebebasan dasar yang sama. Apabila melihat konteks Indonesia, hal itu telah diatur dalam pasal konstitusi. Lihat pasal 28D Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam hal ini, kebebasan-kebebasan dasar yang dimaksud antara lain adalah kebebasan berpolitik, political of liberty, kebebasan berpendapat dan menggunakan ekspresi, freedom of speech and expression, kebebasan personal, liberty of conscience and thought, kebebasan untuk memiliki kekayaan, freedom to hold property, dan kebebasan dari tindakan sewenang-wenang. Kelima, prinsip ketidaksamaan, inequality principle, yaitu difference principle, prinsip perbedaan. Ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan. Equal opportunity principle atau prinsip persamaan kesempatan, artinya jabatan-jabatan dan posisi-posisi yang harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan saat adanya persamaan kesempatan yang adil. Jadi sebenarnya ada dua prinsip keadilan dari pemikiran Rawls, yakni equal liberty principle dan inequality principle. Jadi akan tetapi inequality principle melahirkan dua prinsip keadilan, yakni difference principle dan equal opportunity principle, yang akhirnya berjumlah menjadi tiga prinsip yang ketiganya dibangun dari konstitusi pemikiran original position. Selain Rawls, ada juga tokoh lain, yaitu John Stuart Mill, yang berusaha mengukur apakah keadilan bersifat sui generis atau sebagai bagian dari kemanfaatan. Dia kemudian menyimpulkan bahwa keadilan bukan prinsip terpisah yang muncul secara independen, melainkan menjadi bagian dari kemanfaatan itu sendiri. Mill mengadopsi konsep dasar David Hume yang mempengaruhi pemikirannya. Menurut Hume, keadilan tidak muncul dari sekedar insting asli yang sederhana di dada manusia, melainkan dari kebutuhan dan akan dukungan masyarakat. Adanya dukungan masyarakat inilah unsur kemanfaatan itu muncul dan menyatu secara bersama-sama dalam makna keadilan. Selanjutnya, keadilan menurut Reinhold Niebuhr adalah istilah multi aspek yang memiliki karakter paradoks. Ia mendeklarasikan bahwa keadilan adalah keadilan, tidak kurang tidak lebih. Keadilan yang sempurna menunjukkan suatu kondisi persaudaraan yang di dalamnya tidak terjadi konflik kepentingan. Ia ingin memberikan pesan bahwa keadilan di sini merupakan hal yang sesuai dengan atau pas dan tidak dapat ditoleransi lagi. Yang akan menentukan ukuran pas tidaknya ini ialah hukum itu sendiri. Kemudian Thomas Aquinas, seorang rohaniawan gereja Katolik yang lahir di Italia, menyumbangkan pemikiran bahwa keutamaan keadilan adalah bagaimana menentukan hubungan orang dengan orang lain dalam hal justitium, yakni mengenai apa yang sepenuhnya bagi orang lain menurut suatu persamaan proporsional. Aliquots opus adequantum alteri secundum aliquem equalitatis modum. Kemudian untuk memberikan penjelasan lebih lanjut, Thomas membedakan keadilan menjadi tiga, yaitu keadilan distributif, keadilan tukar-menukar, dan keadilan legal. Justitia distributif, justitia komutatif, justitia legalis. Pertama, keadilan distributif menyangkut hal-hal umum seperti jabatan dan pajak. Hal ini didasarkan pada kesamaan geometris. Kedua, keadilan tukar-menukar menyangkut barang yang ditulis antara pribadi seperti jual beli. Ukurannya bersifat aritmetis. Ketiga, keadilan legal menyangkut seluruh hukum sehingga dapat dikatakan bahwa keadilan terkandung dalam keadilan legal ini. Keadilan ini menuntut orang supaya tunduk pada semua undang-undang. Oleh karena itu, undang-undang menyatakan kepentingan umum sehingga menaati undang-undang adalah sama dengan bersikap baik dalam segala hal. Maka itu, keadilan legal disebut juga keadilan umum, justitia generalis. Namun, pendapat ini kemudian ditentang oleh para ahli hukum. Pfänder ditentang oleh ahli hukum Jerman, Pfänder. Ia berpendapat bahwa keadilan dalam arti umum, jus generalis, merupakan suatu keutamaan moral saja. Apabila orang tidak hidup menurut keutamaan itu, tidak ada konsekuensi di bidang hukum. Selain itu, G.W. Leibniz berpandangan bahwa keadilan mempunyai arti yang luas, yakni sikap kebaikan hati terhadap segala sesuatu. Menurutnya, keadilan ialah cinta kasih seorang bijaksana, justitia est caritas sapientis.
Cinta kasih menandakan pengertian praktis dalam segala bidang hidup. Orang adil ialah orang yang dengan bertolak dari kebaikan hatinya mengejar kebahagiaan dan kesempurnaan. Apabila kita lihat dari prinsip tertinggi hukum yang disampaikan oleh Agustinus yang mengatakan bahwa janganlah berbuat kepada orang lain apa yang engkau tidak ingin orang berbuat kepadamu. Ne aliquid faciat quisque alteri quod pati ipse non fult. Hal ini sejalan dengan pendapat Surjono Sukanto yang dikutip oleh Abdul Ghafur Ansori. Sukanto menyebut dua kutub citra keadilan yang harus melekat dalam setiap tindakan yang hendak dikatakan sebagai tindakan adil. Pertama, naminem laedere, yakni jangan merugikan orang lain. Secara luas, asas ini berarti apa yang tidak ingin dialami, janganlah menyebabkan orang lain mengalaminya. Kedua, sum cuique tribuere, yakinlah bertindak sebanding. Secara luas, asas ini berarti apa yang boleh Anda dapat, biarkan orang lain berusaha mendapatkannya. Sementara itu, Sabcipto Raharjo menohok hukum dalam hubungannya dengan rasa keadilan masyarakat. Hukum dianggapnya sebagai sarana penyalur bagi segala kesulitan yang dihadapi masyarakat. Hukum harus berfungsi sebagai solusi bagi masyarakatnya. Hukum juga harus turun ke dalam relung hati rakyatnya guna menjadi penyelamat di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi. Hukum tidak boleh berpihak pada golongan tertentu saja. Keadilan adalah hal yang mudah untuk dikonseptualkan, tetapi sulit untuk diaktualisasikan. Sabcipto Raharjo telah mencatat beberapa rumusan dari beberapa pemikiran keadilan di antaranya sebagai berikut. A. Keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan setiap orang apa yang semestinya. Justitia est constant et perpetua voluntas iusum cuique tribuendi ulpianus. B. Keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak. Itu Aristoteles. C. Keadilan adalah kebajikan yang memberikan hasil pada bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya. Oke. Keadilan. Bagiannya. Hak. D. Setiap orang bebas untuk menentukan apa yang akan dilakukannya asal ia tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain. Herbert Spencer. E. Roscoe-Pound melihat hasil-hasil konkret yang biasa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan bahwa ia senang melihat semakin luasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan, dan keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial. Semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial, suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif serta menghindarkan pembenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya. Singkatnya, social engineering yang semakin efektif. F. Tidak ada arti lain bagi keadilan kecuali persamaan pribadi. G. Norma keadilan menentukan ruang lingkup dari kemerdekaan individual dalam mengejar kemakmuran individual sehingga membatasi kemerdekaan individu dalam batas-batas sesuai dengan kesejahteraan umat manusia. H. Keadilan buat saya adalah suatu tertib sosial tertentu di bawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran yang bisa berkembang dengan subur. Keadilan saya karenanya, keadilanku karenanya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi, dan keadilan toleransi. Hans Kelsen. I. John Rawls mengkonsepkan keadilan sebagai fairness yang mengandung asas-asas bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingannya ingin memperoleh sesuatu kedudukan yang sama pada saat akan dimulainya, dan untuk itu ia merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki. Selain tokoh-tokoh di atas, terdapat juga pandangan Aristoteles dan Hans Kelsen. Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya Nicomachean Ethics, Politics, dan Rhetoric. Lebih khususnya dalam buku Nicomachean Ethics. Buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles meski dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya. Karena hukum hanya bisa diterapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Pandangan terpenting dari pemikiran Aristoteles ialah keadilan yang mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan hak, dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum.
Kesamaan proporsional memberi setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dari pembedaan ini, Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik, sedangkan yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah imbalan yang sama rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua, ada yang menjadi persoalan ialah ketidaksetaraan yang disebabkan oleh misalnya pelanggaran kesepakatan, dikoreksi, dan dihilangkan. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat dengan mengesampingkan pembuktian matematis. Jelaslah bahwa apa yang ada di benak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, baik nilainya bagi masyarakat, yakni nilainya bagi masyarakat. Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Jika suatu kejahatan telah dilakukan, hukuman yang pantasnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya kesetaraan yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membantu keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini tampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradaban, sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah. Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya pembedaan antara vonis yang berdasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang mendasarkan watak manusia yang umum dan lazim dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampur adukan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Berdasarkan pembedaan Aristoteles ada dua penilaian yang terakhir itu, yakni menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia. Sementara itu, Hans Kelsen dalam bukunya General Theory of Law and State berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan, sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini bersifat positivisme. Nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodasi nilai-nilai umum. Tetapi tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukkan tiap individu. Lebih lanjut, Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Suatu tatanan yang adil beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi banyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu yang oleh penguasa atau pembuat hukum dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Akan tapi kebutuhan-kebutuhan manusia manakah yang patut diutamakan? Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional. Hal yang merupakan sebuah pertimbangan nilai ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu berpikir bersifat subjektif. Sebagai aliran positivisme, Hans Kelsen mengakui bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif yang lebih tinggi, serta sepenuhnya sahih dan adil karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Mengenai pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positivisme mengakui juga kebenaran hukum alam. Pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Hans Kelsen mengatakan berikut ini. Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide yang mengandung karakteristik mendalam.
Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda. Pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas. Kedua, dunia ide yang tidak tampak. Dua konsep keadilan berikutnya dikemukakan oleh Hans Kelsen seperti di bawah ini. Pertama, tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dan mengorbankan kepentingan yang lain, atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan. Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan dasar suatu yang kokoh dari suatu tanaman sosial tertentu, menurut Hans Kelsen, pengertian keadilan bermakna legalitas. Suatu peraturan umum adalah adil jika ia benar-benar diterapkan. Sementara itu, suatu peraturan umum adalah tidak adil jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus yang lain yang serupa. Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memakai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum, law umbrella, bagi peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan sederajatnya, serta peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dibuat, materi muatannya dalam peraturan hukum tersebut. Hubungan hukum dan kekuasaan. 4. Mencermati kondisi kekinian, hukum sering dikaitkan dengan kekuasaan. Hukum dibuat oleh orang yang mempunyai kekuasaan. Hukum dan kekuasaan diibarat mata uang yang tidak bisa dipisahkan sama sekali, tapi menyatu. Kemudian muncul pertanyaan, apakah hukum sama dengan kekuasaan? Apakah ada hubungan antara hukum dan kekuasaan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Theo Huijbers mengatakan bahwa hukum itu tidak sama dengan kekuasaan. Menurutnya, hukum akan kehilangan artinya apabila disamakan dengan kekuasaan. Hal ini karena hukum bermaksud menciptakan suatu aturan masyarakat yang adil berdasarkan hak manusia yang sejati. Tujuan ini hanya tercapai kalau pemerintahan tinggal di bawah norma-norma keadilan dan mewujudkan aturan yang adil melalui suatu undang-undang. Dapat kita lihat, hukum letaknya lebih tinggi atau di atas pemerintah, dan pemerintah harus bertindak sebagai abdi hukum. Suatu aturan hukum yang tidak didukung oleh suatu kekuasaan, cepat atau lambat akan lumpuh dan kehilangan wibawanya. Hal ini berarti kaitan antara hukum, recht, dan kekuasaan sangat erat. Oleh karena itu, secara singkat, hubungan hukum dan kekuasaan dapat dimaknai bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan. Kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Kekuasaan itu diperlukan karena hukum bersifat memaksa. Tanpa ada kekuasaan, pelaksanaan hukum di masyarakat akan selalu mengalami hambatan-hambatan dan tantangan. Semakin tertib dan teratur suatu masyarakat, semakin kecil dukungan kekuasaan yang diperlukan. Sebenarnya menurut Van Apeldoorn yang dikutip oleh Lili Rashidi, hukum itu sendiri sebenarnya juga adalah kekuasaan. Hukum merupakan salah satu sumber dari kekuasaan di samping sumber-sumber lainnya seperti kekuatan, fisik dan ekonomi, kewibawaan, rohania, intelijensia dan moral. Selain itu, hukum pun merupakan pembatasan bagi kekuasaan. Karena kekuasaan itu mempunyai sifat yang buruk, yaitu selalu merangsang pemegangnya untuk ingin memiliki kekuasaan yang melebihi apa yang dimilikinya. Hukum membutuhkan kekuasaan, tetapi ia juga tidak bisa membiarkan kekuasaan itu untuk menunggangi hukum. Hukum tidak bekerja menurut ukuran dan pertimbangannya sendiri, melainkan dengan pemikiran dan mempertimbangkan apa yang baik untuk dilakukannya bagi masyarakat. Pertimbangan ini mendasarkan perlunya dorongan bagi hukum untuk menjalankan fungsinya yang mengarah pada penginstitusionalisasian hukum dengan tujuan mengontrol dan membatasi keinginan orang terhadap kekuasaan. Hal ini sejalan dengan pendapat Lord Acton. Menurutnya, power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely. Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyelewengkan kekuasaan itu. Tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tidak terbatas, pasti akan menyalahgunakan secara tidak terbatas pula. Kekuasaan yang besar cenderung korup, oleh karena itu perlu dibatasi. Dari pendapat tersebut terlihat bahwa hukum berada dalam posisi yang supreme, yang tinggi di atas kekuasaan. Hukum berasal dari negara dan yang berkuasa dalam suatu negara adalah pemerintah. Pemerintah melalui politiknya menetapkan hukum. Selain itu, untuk menjawab keterkaitan hukum dengan kekuasaan, Abdul Ghafur Ansori mengatakan ada dua pandangan yang untuk menjawab hal ini. Pertama, hukum tidak sama dengan kekuasaan.
Hal ini didasarkan pada dua alasan juga, yaitu hukum kehilangan artinya jika disamakan dengan kekuasaan karena hukum bermaksud menciptakan suatu masyarakat yang adil. Tujuan ini hanya tercapai jika pemerintah juga adil dan tidak semena-mena dengan kekuasaannya. Hukum tidak hanya membatasi kebebasan individu yang lain, melainkan juga kebebasan wewenang dari yang berkuasa dalam negara. Kedua, hukum tidak melawan pemerintah negara. Sebaliknya membutuhkannya guna mengatur hidup bersama. Yang dilawan adalah kewenangan individu. Hal ini didasarkan pada dua alasan juga. Dalam masyarakat yang luas, konflik hanya dapat diatasi oleh entitas yang berada di atas kepentingan individu, yaitu pemerintah. Keamanan dalam hidup bersama hanya terjamin apabila ada pemerintahan sebagai petugas tertib negara. Dengan demikian, konsepsi mengenai keadilan merupakan suatu hal yang masih abstrak. Ketika ingin dikonkretkan, harus melalui penafsiran atau diinterpretasi yang tidak mudah. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Esmi Warasih yang dikutip oleh Faisal yang menyatakan bahwa persoalan nilai keadilan tidak akan pernah selesai secara tuntas dibicarakan orang. Bahkan persoalan keadilan semakin mencuat seiring dengan perkembangan masyarakat itu karena tuntutan dan kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan satu sama lain. Oleh sebab itu sulit sekali menemukan nilai keadilan. Latihan soal-soalnya. Apa yang menjadi hakikat dari hukum? Uraikan secara singkat mengenai tujuan hukum itu ada dan diadakan. Uraikan secara singkat percikan pemikiran. Rangkuman. Setelah membaca, mencermati dan memahami penjelasan di atas, dapat diambil intisari dari setiap penjelasannya dalam bentuk kesimpulan yang diuraikan berikut ini. 1. Hakikat suatu hukum ialah membawa aturan yang adil dalam masyarakat. Rapport Dudroit in Breng van Recht dan sebagai arti dasar segala hukum. Aturan yang adil merupakan aturan yang mampu menjawab kebutuhan dan kebuntuan di masyarakat. Hakikat suatu hukum terletak pada aspek dapat tidaknya hukum itu sendiri memberikan solusi bagi permasalahan di masyarakat. Hukum tumbuh dan berkembang dari masyarakat. Hukum ada untuk masyarakat dan dibuat juga oleh masyarakat. 2. Hukum mempunyai tujuan menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian sebagai bentuk solusi dari setiap permasalahan. Nilai keadilan merupakan suatu perwujudan yang sifatnya mutlak. Nilai-nilai dasar kemanfaatan mengarahkan hukum pada suatu saat tertentu sehingga hukum itu mempunyai peranan yang nyata bagi masyarakat. Kepastian hukum akan lebih melihat bekerjanya hukum sebagai suatu susunan peraturan yang logis dan tertutup. 3. Kemudian mengenai keadilan diartikan tidak kurang tidak lebih. Keadilan adalah memberikan kepada yang berbeda dengan porsi yang berbeda pula. Keadilan adalah hal yang mudah untuk dikonseptualkan, tapi sulit untuk diaktualisasikan. Adil merupakan suatu hal yang dicita-citakan sebagaimana hukum itu sendiri sebagai ius constituendum. Hukum dalam penegakannya tidak dapat terlepas dari kekuasaan. Ada dua alasan untuk menjawab sama tidaknya hukum dan kekuasaan. Pertama, hukum tidak sama dengan kekuasaan. Hal ini didasarkan pada dua alasan juga, yaitu hukum kehilangan artinya jika disamakan dengan kekuasaan karena hukum bermaksud menciptakan suatu masyarakat yang adil. Tujuan ini hanya tercapai jika pemerintah juga adil dan tidak semena-mena dengan kekuasaannya. Hukum tidak hanya membatasi kebebasan individu yang lain, melainkan juga kebebasan atau wewenang dari yang berkuasa dalam negara. Kedua, hukum tidak melawan pemerintah negara. Sebaliknya, membutuhkan guna mengatur hidup bersama. Yang dilawan adalah kesewenang-wenangan individu. Sekian, terima kasih.